Расход 25! 300! 33! Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Belanda, Israel, Belgia, Australia, dan Selandia Baru termasuk dalam negara-negara yang meminta warga mereka segera meninggalkan Ukraina. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Kamis 10 Februari mengatakan WNI yang tinggal di Ukraina aman dan sehat. Moskow telah memberangkatkan sekitar 100.000 tentaranya di sepanjang perbatasan dengan Ukraina, namun menyangkal bila hal itu disebut akan menginvasi. Melalui sambungan telepon, Presiden Amerika, Joe Biden, telah memperingatkan pemimpin Rusia, Vladimir Putin, akan resiko yang akan dihadapi Rusia bila serangan terjadi. Sementara itu, Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, berkata peringatan invasi ini bisa memicu kepanikan, sesuatu yang disebutnya sebagai teman baik musuh-musuh kami. Gedung Putih memperingatkan invasi bisa dimulai kapan saja dan dapat diawali dengan pengeboman dari udara. Rusia menyebut tuduhan Amerika ini sebagai spekulasi yang provokatif. Staf non-esensial telah diperintahkan untuk meninggalkan kedutaan Amerika di ibu kota Ukraina dan layanan konsulat akan ditangguhkan mulai hari Minggu 13 Februari. Meskipun kehadiran konsulat kecil akan tetap ada di sebelah barat kota Lviv untuk menanggapi kasus-kasus darurat. Kanada juga memindahkan staf kedutaannya ke Lviv, dekat perbatasan Polandia, sebut laporan dari media Kanada. Duta Besar Inggris untuk Ukraina, Melinda Simons, mencuit bahwa dirinya dan tim inti akan tetap berada di Kiev. Pada Kamis 10 Februari, melalui keterangan pers secara daring, Kementerian Luar Negeri Indonesia memastikan kondisi 145 WNI yang ada di Ukraina dalam keadaan aman dan sehat. Berdasarkan laporan dari KBRI Kiev, saat ini aman dan dalam kondisi normal, ujar Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha. Lebih lanjut, Yuda menjelaskan bahwa Kementerian Luar Negeri bekerja sama dengan KBRI Kiev, KBRI Warsawa, KBRI Moskow, serta sejumlah kementerian terkait di dalam negeri telah membangun rencana kontingensi untuk mengantisipasi jika terjadi eskalasi situasi di Ukraina. Rusia sendiri melakukan beberapa perubahan dengan menyatakan akan mengoptimasi staf di kantor diplomatnya di Ukraina, menyusul kemungkinan provokasi oleh rezim Kiev atau negara-negara ketiga. Amerika telah menarik kembali 150 tentaranya yang melatih angkatan bersenjata Ukraina di luar negeri dengan alasan kehati-hatian. Maskapai penerbangan Belanda, KLM, mengumumkan mereka akan berhenti terbang ke Ukraina, berlaku efektif secepatnya, menurut media-media Belanda. Presiden Zelensky berkata, bila Barat memiliki bukti kuat akan invasi yang akan segera terjadi, dia belum melihatnya. Saya rasa ada terlalu banyak informasi di media tentang perang dengan skala besar, kata dia. Kami memahami semua resikonya, kami memahami ancaman ini ada. Tapi, jika Anda atau orang lain memiliki informasi yang dapat 100% dipercaya tentang invasi Federasi Rusia ke Ukraina, tolong bagikan info itu dengan kami. Banyak negara, termasuk Australia, Italia, Israel, Belanda, dan Jepang, sebelumnya telah mengimbau warganya untuk meninggalkan Ukraina. Beberapa telah mengevakuasi staf diplomatik mereka dengan keluarganya. Dengan berbagai kedutaan besar menarik staf dan sejumlah negara kini menyerukan warganya untuk segera meninggalkan Ukraina. Anehnya,
Kiev tidak terasa seperti kota dalam krisis. Pemerintah di sini meminta warganya untuk tetap tenang dan bersatu. Dan menurut pernyataan yang diberikan pada hari ini, menahan diri dari aksi yang bisa merusak stabilitas dan mengakibatkan kepanikan. Presiden Zelensky berkata, Ukraina pada akhirnya harus siap dengan segala kemungkinan. Di seluruh negeri, warga negara asing mulai merencanakan kepergian mereka dengan terburu-buru. Stuart Mackenzie, yang sudah tinggal di Kiev selama 28 tahun dan memiliki bisnis yang sukses di sini, berharap bisa mengirim istri dan 2 anaknya ke luar negeri. Tapi, dia juga mengaku siap jika diharuskan untuk menyetir mobil bersama keluarganya sepanjang 300 mil ke Polandia. Di Kedutaan Besar Inggris, kami menemui staf yang menolak untuk diwawancara, mengepak tas mereka ke mobil dan melaju pergi. Tidak ada yang mau berbicara dengan media. Tidak jauh di utara, di dekat perbatasan dengan Belarus, latihan perang Rusia telah dimulai. Foto-foto dari Departemen Pertahanan Rusia menampakkan sejumlah pelontar roket yang ditembakkan. Moskow masih berkata mereka tidak punya rencana menyerang, tapi banyak yang bisa dilakukan Rusia tanpa secara fisik benar-benar berada di Ukraina. Di Kiev, beberapa ribu orang melakukan pawai di dalam kota pada Sabtu, meneriakkan slogan-slogan kesetiaan terhadap Ukraina dan menolak invasi Rusia. Pawai ini diorganisir oleh kelompok nasionalis sayap kanan yang bernama Konor dan aktivis sayap kanan anti-Zelensky, Sergei Sternenko. Wartawan BBC, Eleanor Montage, berkata pawai ini tidak besar, tapi ini merupakan manifestasi perasaan publik yang pertama sejak ketegangan meningkat. Shashani Zelska, yang bekerja sebagai pengasuh anak di Kiev, berkata kepada BBC, dia akan melawan serangan Rusia dengan sekuat tenaganya. Sentimen serupa juga dikatakan oleh orang-orang berbagai usia yang terlibat dalam demonstrasi. Ketegangan terus meningkat, terlebih setelah Rusia terus mengirim pasukan ke sepanjang perbatasan timur Ukraina. Tentara Rusia juga melakukan latihan militer di Belarus. Sementara Angkatan Laut Rusia juga berlatih di Laut Azov yang terletak di sebelah tenggara. Latihan laut ini menyebabkan munculnya tuduhan bahwa Rusia memblokade akses Ukraina ke laut. Sementara itu, di 7.500 km sebelah timur Rusia, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan melihat kapal selam milik Angkatan Laut Amerika di dalam wilayah mereka. Pejabat Amerika berkata, kapal selam itu berada di dekat Kepulauan Kuril dan gagal naik ke permukaan saat diperintahkan. Kapal perusak Marskal Saposnikov mengambil tindakan pantas yang tidak dijelaskan secara detail, dan kemudian kapal selam Amerika itu meninggalkan area itu, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Seorang pejabat Amerika dipanggil oleh Moskow terkait insiden ini. Meski begitu, pejabat Amerika belakangan memberikan keterangan yang berbeda dengan versi Rusia. Tidak benar klaim Rusia yang menyebut kami beroperasi di wilayah perairan mereka, kata juru bicara militer Amerika, Kapten Kyle Rains, dalam sebuah pernyataan. Dikutip dari Reuters. Saya tidak akan menyatakan lokasi spesifik kapal selam kami, tapi Amerika terbang, berlayar, dan beroperasi secara aman di perairan internasional. Dan seperti itulah beberapa kemelut ataupun ketegangan-ketegangan yang terjadi di berbagai sudut wilayah Ukraina. Bagaimana menurut Anda mengenai situasi ini? Berikan komentar Anda.